Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ustadzah Umi Hani Asarwastuti, pada mata pelajaran IPS. Kita masuk ke video kedua pada pertemuan kali ini tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Apa sih tujuan pembelajaran dari redistribusi pendapatan nasional? Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan nasional. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis redistribusi pendapatan nasional. Yang ketiga, menganalisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Yang keempat, menganalisis alternatif praktek redistribusi pendapatan nasional. Ya, apa sih pengertian redistribusi pendapatan nasional? Nah, redistribusi pendapatan nasional adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak maupun dari pungutan-pungutan lain. Nah, sekarang jenis-jenis redistribusi pendapatan nasional ada dua, Mbak, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal itu menunjuk pada transfer uang atau pengiriman uang atau pengalihan kekayaan atau pengalihan dana dari orang kaya ke orang miskin. Antara lain jaminan sosial atau ini yang merupakan jaminan sosial yang merupakan dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat ekonomi lemah. Nah, kalau dalam Islam kita sudah melakukan redistribusi vertikal pada waktu bulan puasa, kita kadang nakjil di masjid ya toh, kemudian zakat fitrah dan zakat mal yang kita berikan kepada yang berhak. Nah, seperti itu. Redistribusi horizontal adalah transfer uang atau dana antar kelompok, yaitu dari satu kelompok ke kelompok lain. Misalnya dari laki-laki ke perempuan, misalnya dari suami ke istri, dari orang tua ke anak. Nah, redistribusi horizontal ini dapat juga bersifat antar pribadi, jadi diri kita sendiri ke diri kita sendiri juga. Misalnya, uang pensiun yang kita terima pada waktu kita berhenti bekerja itu sebetulnya adalah uang yang kita bayarkan tiap bulan atau kita sisihkan tiap bulan yang nantinya akan kita terimakan setelah kita tidak bekerja lagi dan kita nanti akan dapat uang. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut, program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia ada 5. Yang pertama adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Apa saja ini program pemerintah tentang ini? Yang pertama adalah bantuan langsung tunai atau BLT. Ya, ini diprogramkan pada masa Presiden SBY dulu. Keluarga miskin akan mendapatkan bantuan tiap bulan 300.000. Kalau yang sekarang saya tidak tahu berapa, tapi pada waktu pandemi ini dapatnya 600 ya, tapi khusus karena pandemi corona ini. Ya, kemudian bantuan tunai bersyarat atau BTB ini memperoleh bantuan tapi dengan syarat-syarat tertentu, punya usaha atau apa, nah dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ini. Kemudian program Keluarga Harapan atau PKH ini Menteri Puan Maharani, ya, Menteri PKH pernah datang ke Mualimat dan memberikan kepada beberapa keluarga di Kecamatan Ngampilan. Kalau saya lihat sih bantuannya berupa peralatan rumah tangga ya, entah itu untuk keluarga, entah itu untuk usaha, saya nggak tahu. Kemudian ada jaminan sosial atau social security, misalnya jaminan kecelakaan kerja pada jam sostek dan lain sebagainya. Kemudian bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, ini pada sekolah negeri ini dipakai untuk biaya operasional sehingga siswa tidak ditarik, tapi ya hanya itu yang dipergunakan, tidak bisa ada kegiatan-kegiatan lain yang selain yang ada pada posnya BOS. Sedangkan di sekolah swasta ini hanya bantuan operasional sekolah sebagian karena yang lainnya kita masih menarik sehingga kita lebih longgar atau leluasa dalam menyelenggarakan kegiatan sekolah. Kemudian ada beasiswa bagi anak-anak keluarga tidak mampu. Saya nggak tahu ini apa saja namanya, kalau saya
tahu sih beasiswanya ada beasiswa PIP ya. Kalau saya dulu beasiswa Super Semar pada waktu sekolah. Tapi itu karena prestasi. Ya, kalau dulu karena prestasi sehingga dapat beasiswa Super Semar. Kemudian Jamkesmas, ya jaminan kesehatan masyarakat bagi keluarga miskin. Kemudian yang ada juga BPJS ya. Saya nggak tahu Jamkesmas ini dialihkan ke BPJS atau masih berbeda, saya nggak tahu. Ya, lanjut. Yang kedua yaitu program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Sejak tanggal 5 November 2007 telah diresmikan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah sudah menitipkan uang dari APBN sebesar 3,4 triliun pada lembaga penjaminan bank atau bank pemerintah. Ini kalau KUR itu kebanyakan di BRI ya, di BRI itu ya dengan bunga yang sangat rendah kepada usaha masyarakat menengah ini ya, kecil dan menengah. Makanya pada berbasis komunitas bisa ini usaha RT gitu ya, usaha apa namanya? Makanan kecil yang dikelola oleh RT, oleh dusun. Nah, itu bisa mendapatkan kredit KUR ini. Yang ketiga yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengembangan usaha dan industri kecil. Kenapa kok dilakukan pengembangan usaha dan industri kecil? Ya, karena ada beberapa alasan mengapa industri kecil perlu dikembangkan. Yaitu yang pertama, usaha kecil ini menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Yang ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. Yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal atau pengusaha lokal dan pengusaha asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR ini adalah program pada perusahaan dengan menyisihkan prosentase laba bersih dari perusahaan untuk disalurkan ke dalam bidang sosial. Ini wajib ya, sebuah perusahaan keuntungannya sebagian harus disalurkan ke bidang sosial. Ya, bisa berupa pola bapak angkat usaha-usaha kecil, pemberian bantuan kesehatan ke lingkungan sekitar perusahaan, misalnya ada dokter kecil gitu atau bantuan di penimbangan balita di lingkungan kantor itu, di lingkungan sekitar kantor masyarakat sekitar, atau mungkin program yang agak besar misalnya program operasi bibir sumbing, terus program pembangunan sekolah. Yang pernah saya alami dari pemberian CSR dari Telkomsel itu program peningkatan kreativitas guru. Saya pernah ikut dulu, dikirim dari Madrasah Mu'alimat ke Telkom. Nah, kalau perusahaan tersebut melaksanakan CSR, perusahaan tersebut akan lebih dikenal masyarakat karena secara tidak langsung itu menjadi iklan bagi perusahaan. Ya, kan akan dikenal SCTV dengan pembangunan jembatannya di daerah-daerah terpencil. Nah, itu kan agak viral dulu ya. Kemudian yang RCTI itu program operasi bibir sumbing. Nah, begitu. Yang kelima yaitu pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan sosial. Peran pemerintah sangatlah besar dalam pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di berbagai golongan masyarakat. Pemerintah juga harus konsisten dalam penegakan hukum sehingga usaha nasional dan usaha asing dapat dilakukan kerja secara baik dan bisa menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia. Apa sih tujuan pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan sosial? Yaitu untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi golongan miskin, terutama untuk menyamakan pendapatan mereka dengan golongan kaya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama adalah subsidi. Subsidi adalah bantuan tunai, ya, bantuan tunai yang diberikan untuk masyarakat atau bisa juga bantuan kemudahan bagi perusahaan atau bantuan dana bagi perusahaan. Nah, subsidi yang kalian
bisa lihat di masyarakat adalah subsidi BBM. Ya, misalnya premium itu harganya di pasaran dunia 13.000, tetapi kita beli di SPBU hanya 7.600. Berarti kelebihan sisa dari 13.000 dikurangi 7.600 itu pemerintah harus membayar kepada Pertamina. Jadi Pertamina itu menjual 13.000, tapi pemerintah menjual lagi lewat Pertamina kembali ke masyarakat 7.600. Itu subsidi bagi kita yang langsung kita terima. Subsidi pupuk. Ya, ini juga misalnya harga pupuk itu sebetulnya misalnya sekilo 13.000 tapi dijual di masyarakat 10.000, berarti pemerintah membayar kembali kepada perusahaan-perusahaan pupuk sejumlah selisih harga tersebut sehingga masyarakat bisa memperoleh pupuk dengan harga murah. Contoh lagi adalah subsidi listrik ya. Pemerintah itu membeli listrik dari swasta dengan harga sekian per kWh tetapi kita membayarnya lebih murah dari itu. Nah, itu subsidinya dibayarkan ke perusahaan listrik. Yang kedua adalah pengenaan pajak. Pajak itu adalah sejumlah uang yang ditarik dari masyarakat secara paksa karena adanya undang-undang. Jadi kita wajib membayar itu karena adanya undang-undang. Misalnya kita harus membayar pajak penghasilan. Nah, lebih dari misalnya gaji di bawah 5 juta itu misalnya tidak dikenai pajak, tapi di atas 5 juta kita kena pajak misalnya 5%. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi kalau kita punya kendaraan kita wajib membayar pajak setiap tahun. Punya rumah kita harus membayar pajak apa namanya? Bumi dan bangunan dan lain sebagainya. Nah, ini karena adanya undang-undang. Ya, contohnya adalah pajak penghasilan tadi, pajak barang mewah. Kalau kita membeli barang mewah, kita akan dikenai sekitar 10% dari barang tersebut. Kemudian pajak kendaraan bermotor, ya tiap tahun orang tua kita membayar di Samsat, di kepolisian pajaknya ya. Sekian saja materi kali ini. Ya, minggu depan kita Zoom meeting. Materinya adalah sejarah tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Jadi ulangannya diundur ya, harusnya kan minggu depan. Tapi karena kita ada jadwal meet, maka ulangannya diundur setelah Zoom meet ya. Tapi jangan lupa kirim tugas mandiri minggu ini paling lambat di GC kelas karena harusnya kan minggu depan 2 ulangan ya, paling enggak minggu depan ya paling lambat ya. Kemudian latihan soal kerjakan ya di RB ya tentang penguatan ekonomi agrikultur dan redistribusi pendapatan nasional. Presensinya nanti di GF. Jangan lupa ya, video ini kalian like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.